Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar mengenai sistem saraf di tema 5 ke 6. Jadi kita mulai dengan stimulus dan respon. Jadi seandainya kita mau melakukan sesuatu, biasanya pasti ada stimulus tertentu. Jadi seandainya kita melihat barang atau kita merasakan benda sesuatu, itu bisa disebut dengan stimulus. Dan stimulus itu diterima oleh reseptor kita. Jadi itu kita memiliki indera penglihatan, indera perasa, peraba dan sebagainya. Ya. Nah kemudian dari situ semua signal-signal stimulus itu akan masuk dihantarkan lewat sel neuron ya, di sel saraf, dibawa ke dalam otak kita. Di situ kita diproses apa yang harus dilakukan berikutnya, kemudian si otak itu akan melakukan tindakan, kemudian dia akan memberikan signal kepada neuron yang motorik, neuron motorik, di mana dia akan memberikan signal kepada misalnya otot untuk bergerak ya. Jadi ketika bergerak itu otot kita disebut dengan efektor dan dia akan memberikan respons kepada tubuh kita. Ya seandainya kita melihat kita mau mengambil barang, maka dari itu kita melihat dengan mata, semua signal dilempar ke dalam otak, kemudian otot kita bergerak untuk mengangkat gelas seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan pelajaran paling gampang dengan neuron. Jadi neuron itu adalah sel saraf. Cara menghitung sel saraf paling kecil. Neuron itu terbentuk dari 3 bagian sebenarnya. Pertama adalah bagian sel badannya di sini. Sel badannya itu di dalam ada nukleus di dalamnya, badan sel. Kemudian ada kaki-kaki di atasnya seperti kepalanya lah ya. Jadi ini namanya dendrit. Dan ada bagian ujung sebelah sini. Jadi bagian badan yang panjang ini ya. Jadi akson, ini akson semua. Dan akson ini ditutupi oleh selubung mielin ya. Dan satu sel ini namanya sel Schwann di sini, sel Schwann. Dan ada lubang-lubang di sini namanya nodus Ranvier ya. Jadi ini semua berperan dalam menghantarkan signal dari ujung dendrit ke terminal akson. Nah, ini juga kamu tolong hafalkan arahnya. Kamu punya dari dendrit masuk ke sel badan sel ya, kemudian lewat akson hingga lempar ke terminal akson. Oke. Nah, mengenai signal. Signal itu sebenarnya adalah perubahan dari tegangan listrik yang ada di dalam sel. Jadi pada dasarnya sel kita, sel neuron kita, sel saraf kita, itu di bagian di dalamnya itu adalah bermuatan negatif, di bagian luar itu lebih bermuatan positif. Ya. Kemudian ketika ada rangsangan, ketika ada stimulus, maka plus dan minus ini akan berubah. Misalnya kita punya rangsangan, kemudian dari bagian tengah ini, yang tadinya plus dia akan menjadi minus. Yang minus akan jadi plus. Oke. Setelah itu, plus dan minus ini akan merambat ke ujung sel. Ya. Bagaimana caranya adalah ketika muatan di sini akan dilempar ke kanan, ke kiri, yang plus akan dilempar ke kanan seperti ini. Kemudian nanti akan ada pompa. Pompa di mana natrium dan kalium ya, sodium plus dan kalium ya, potasium itu akan masuk dan keluar. Ya. Lebih tepatnya bagaimana caranya? Ya seandainya di nomor 1 ini kita bisa melihat di mana dalamnya semua negatif, luar semua positif. Ya. Ini adalah kondisi standar di mana semua ion-ion kaliumnya itu akan dilempar keluar. Ya. Ion kalium akan dilempar keluar sehingga dia akan membentuk positif di luar. Ya. Setelah itu ketika ada rangsangan masuk, maka natrium akan masuk ke dalam. Ya, natrium akan masuk ke dalam sehingga rangsangan di dalam yang tadi negatif akan menjadi positif. Ya. Kemudian dia akan terus membawa rangsangannya yang positif ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Dan setelah rangsangan selesai, dia akan kembalikan rangsangan ini dengan cara melemparkan kembali, memompa kembali ion potasium ya, ion K+ keluar sehingga dia akan kembali ke status normal. Oke. Jadi itulah bagaimana caranya kamu menghantarkan listrik. Oke. Nah, di bagian B sini kamu bisa melihat bagan untuk menghitung berapa voltasenya yang ada di dalam badan sel ini, di dalam akson sini, ya. Jadi misalnya kamu bisa lihat di dalam kondisi standar ini, kamu melihat voltasenya itu minus 80 mV. Setelah ada rangsangan, maka dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas menjadi positif di sini, ya. Kamu bisa melihat di bagian sininya.
dia akan dari minus ke positif, kemudian dia akan naik, dan dia akan turun ke bawah kembali. Oke, seperti ini bayangannya. Oke, nah kemudian juga kamu pernah lihat di sini, di bagian akson ini, kamu lihat di akson itu diselubungi oleh selubung mielin ya. Di sini, selubung mielin di sini, dan ada lubang-lubang nodus Ranvier. Nah, fungsinya akan bekerja di sini. Jadi ketika ada selubung mielin di sini, maka transmisi listrik ya, signal yang akan sini akan sangat cepat sehingga tidak butuh dirangsang satu persatu lewat sini. Dia akan langsung loncat dari ujung nodus Ranvier ke ujung nodus Ranvier. Maka dari itu transmisi akan cepat. Jadi kamu bisa melihat, bisa menyimpulkan di mana sel neuron yang memiliki selubung mielin yang tebal, yang besar, itu bisa menghantarkan listrik sangat cepat, bisa menghantarkan saraf dengan sangat cepat. Ya. Kemudian juga efek-efek lainnya yang menghubungkan kecepatan transmisi itu juga ada pengaruh dari suhu. Jadi seandainya suhunya semakin panas, maka transmisinya akan semakin cepat. Ya. Dan juga mengenai akson, seandainya aksonnya semakin tebal, ya, semakin besar, semakin tebal, maka transmisi juga akan semakin cepat. Seperti itu. Kita lanjut mengenai sinaps. Jadi ketika sudah sampai di ujung terminal akson, di sini kita bisa lihat di atas ya, dari badan sel, dari dendrit masuk badan sel, masuk akson ke terminal akson di sini. Di terminal akson akan ada kakinya, dia akan melempar neurotransmitter. Ya, ada neurotransmitter yang digunakan untuk mentransferkan signal-signalnya dari ujung dendrit, dari ujung terminal akson ke dendrit neuron baru di sini. Ya, di sini adalah senyawa-senyawa neurotransmitter, contohnya asetilkolin atau noradrenalin di sini. Ya, yang sering dipakai untuk menghantarkan signal. Jadi kamu bisa lihat bayangan di ujung sebelah sini ya. Jadi ada signal yang dihantarkan, kemudian signal-signal ini akan dihantarkan dalam bentuk ion ya. Di sini ada vakuola-vakuola kecil yang akan digunakan untuk membawa ion-ion ini. Setelah itu akan dilempar dari ujung terminal akson, diterima oleh pompa yang ada di dendrit seperti ini. Oke, disinilah lubang ini namanya sinaps ya. Jadi lubang penghantar sini namanya sinaps. Dan disinilah akan ada terjadi transfer elektron, transfer ion di sini ya. Kita lanjut mengenai sistem saraf manusia. Jadi sistem saraf manusia itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Satu yang merah di sini yang tengah, kamu bisa melihat CNS, Central Nervous System, atau sistem sentral tengah ya. Gampangnya ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang ya. Jadi warna merah ini otak dan sumsum tulang belakang itu saja. Dan sisanya dari yang selain otak dan sumsum tulang belakang ini itu disebut dengan PNS, Peripheral Nervous System. Jadi semua sistem-sistem yang merambat sampai ke ujung tangan, ujung kaki. Ya, ini semuanya PNS namanya. Nah, setelah itu PNS ini bisa lebih tepatnya dibagi menjadi dua. Satu mengenai yang ada di sebelah kiri, simpatik dan parasimpatik ya. Yang kedua adalah mengenai saraf motorik biasa ya. Saraf motorik biasa kamu nggak usah pusing, sama seperti yang ada di slide pertama. Ketika kamu ambil gelas, kamu menggunakan motorik kamu ya, otot kamu untuk bergerak ya. Tetapi mengenai parasimpatik dan simpatik, saraf simpatik ini itu adalah saraf-saraf yang bekerja tanpa kesadaran kita. Jadi dia bekerja secara otomatis ya. Pertama kita akan melihat mengenai simpatetik dan parasimpatetik ya. Simpatetik ini saraf-sarafnya bisa bekerja, bisa dibayangkan seperti fight or flight. Jadi seandainya kamu merasakan ancaman atau kamu merasakan sesuatu stres, maka dari itu tubuh kita akan melakukan banyak rangsangan, melakukan banyak respon untuk menghadapi stres itu. Apakah kita akan bertarung, fight, atau kita akan lari. Misalnya kita punya pupil ya, lubang mata kita akan lebih buka ya, sama seperti kucing ya. Kemudian kita punya saliva, kelenjar ludahnya akan ditutup, paru-paru kita akan lebih buka, detak jantung akan lebih naik, kemudian lambung kita akan lebih terkunci. Dan di sini mengenai liver kita bisa melihat di mana glukosanya akan lebih keluar. Kemudian mengenai ususnya akan lebih tertutup, tidak akan menyerap makanan, dan mengenai kelenjar kelamin lainnya. Ya, ini mengenai saraf simpatetik.
Sedangkan saraf parasimpatetik itu lebih ke arah relaksasi dan digest mengenai penyerapan makanan. Jadi setelah kamu makan, kamu akan lebih rileks, kamu akan sedikit ngantuk, kemudian otot usus kamu, lambung kamu akan bekerja. Jadi kamu bisa melihat di sini di mana lambungnya akan lebih bekerja, usus juga akan bekerja seperti ini. Nah, ini jadi perbedaan antara simpatetik dan parasimpatetik. Oke, kita lanjut mengenai CNS, mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kamu bisa melihat di sini anatomi otak ya. Jadi kita pertama bisa melihat yang di sebelah kiri anatomi otak, ada otak besar, otak tengah, kemudian ada talamus, hipotalamus, ada juga sumsum tulang belakang dan otak kecil sebelah sini. Ya. Dan juga di sebelah kanan gambar ini kita bisa melihat ada yang warna-warni, itu semua adalah bagian dari otak besar. Jadi otak besar itu yang bagian terbesar yang menyelimuti semua, yang hampir bagian luar otak ya. Kemudian di situ juga ada fungsinya masing-masing berdasarkan warnanya. Jadi kamu bisa melihat yang paling depan ya, di sini frontal lobe bagian depan sini itu bekerja sebagai memberikan keputusan. Ketika kamu melakukan solve problem, kamu memutuskan sesuatu, biasanya otak bagian depan yang akan bekerja. Di bagian tengah ada bagian motorik ya, mengenai pergerakan, kemudian ada sensorik ya, perasaan. Di sini mengenai penghitungan atau misalnya sense lainnya. Di belakang ada mengenai penglihatan, dan bagian tengah sini kamu mengenai memori, penghafalan ya, atau pengertian dan bahasa di sini. Jadi ini adalah bagian-bagian dari otak besar. Kamu kalau bisa tolong hafalkan bagian yang depan, tengah, belakang, fungsinya apa saja. Oke, ini bagian fungsi dari otak besar. Nah, sedangkan untuk otak tengah dan otak kecil, masing-masing juga mereka memiliki fungsi-fungsi tertentu yang sudah ada. Jadi misalnya kita melihat dari talamus, hipotalamus ya, itu bisa bekerja, fungsinya bekerja sebagai sistem merangsang yang perasaan, sistem perasaan ya. Kemudian juga yang tadi kita ngomong tentang parasimpatetik dan simpatetik, itu ada hubungan dengan hipotalamus di sini yang tadi ya, parasimpatetik simpatetik itu diatur oleh hipotalamus di sebelah sini ya. Kemudian di otak tengah, kamu bisa melihat di otak tengah sini, itu fungsinya ada di bagian mata, ketika pergerakan mata kita. Jadi ketika kamu belajar mengenai indera mata, kamu harus mengingat ketika saraf mata, ketika kamu melihat barang, cahaya masuk dan signal itu akan larinya ke otak tengah. Oke, dan juga akan ada hubungan mengenai postur tubuh. Jadi seandainya kamu agak bungkuk atau kamu agak mau tegak, itu yang mengatur adalah otak tengah. Otak kecil yang di belakang, otak kecil itu fungsinya ada mengenai gerak. Jadi gerak yang kamu atur seperti biasa. Dan juga dia akan mengatur keseimbangan. Ya, itu otak kecil. Kemudian mengenai sumsum tulang belakang, sumsum sambung ya, medulla oblongata ya, sumsum belakang itu mengatur mengenai detak jantung dan juga mengenai pernafasan, dan terakhir mengenai setelah kamu makan, kamu mencerna sesuatu, sistem pencernaan ya. Nah, disitulah kamu bisa melihat fungsi-fungsi banyak-banyak, dan tolong kamu hafalkan satu persatu ya. Jadi kadang-kadang akan ditanya mengenai bagian-bagian anatomis otak, kemudian fungsi-fungsinya mereka satu persatu. Oke. Terakhir kita ngomong tentang gerak refleks. Jadi pada dasarnya yang namanya saraf itu semua akan diatur oleh otak. Ya, jadi ketika ada ada rangsangan masuk di saraf sensorik, dia akan masuk ke dibawa ke atas sumsum tulang belakang, kemudian akan naik ke atas otak. Ya. Tetapi seandainya ada gerak yang refleks ya, maksudnya yang cukup tanpa dia tidak butuh harus ke atas, tidak perlu ke otak, dia langsung loncat di sumsum tulang belakang sini. Kamu bisa melihat dia tidak ke atas, dia malah loncat sumsum tulang belakang, sehingga tanpa kita berpikir kita sudah bisa melakukan respons. Otot kita langsung berespons terhadap stimulus tertentu. Jadi seandainya kamu punya lutut ini kamu pukul di ujung di lubang sebelah sini, maka tanpa harus ke otak, dia akan mutar lewat sumsum tulang belakang dan akan memberikan respon seperti ini. Ini yang disebut dengan gerak refleks.
Jadi gerak refleks itu biasanya digunakan dalam kondisi yang berbahaya, ketika misalnya ada hewan atau kita yang mengalami bahaya. Kita merasakan benda panas, langsung tangan kita ditarik ya, untuk menghindari bahaya seperti itu. Jadi responnya lebih cepat daripada kamu berpikir. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.